Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Wung, suara dengungan terdengar dari segala penjuru. Lebih dari 13.000 lantai di bawahnya, seolah-olah tangan yang tak terhitung jumlahnya terulur dan menarik sosoknya jatuh dengan keras. Dung, raungan itu, yang hanya pemuda itu bisa dengar, meledak di telinganya dan bahkan di seluruh pikirannya. Kekuatan kultivasi yang telah dilepaskan sebelumnya tampaknya telah hancur total oleh gaya tarik di bawah, tidak menyisakan apapun. Apa? Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Secara naluriah dia berasumsi bahwa Su-han adalah orang yang menyerangnya. Lagi pula, Su-han adalah satu-satunya orang di tempat ini yang memiliki lebih dari 13.000 lantai. Master Sekte Su, kita tidak punya dendam. Aku hanya menikmati kebaikanmu dan akan membalasnya di masa depan. Kenapa kau harus melakukan ini? Teriak pemuda itu. Su-han menggelengkan kepalanya pelan, itu bukan aku. Pria muda itu terkejut. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Su-han memang berdiri agak jauh dan tidak tampak sedang bergerak. Terlebih lagi, kekuatan tarikan itu benar-benar berbeda dengan kekuatan kultivasi. Yang terpenting, mengingat temperamen Su-han, jika dia benar-benar bergerak, dia tidak perlu menyembunyikannya. Yaitu, ketika dia menunduk, wajah pemuda itu langsung pucat pasi. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Su-han mengatakan sebelumnya bahwa mereka seharusnya tidak datang ke sini. Gaya berat, saat dia meraung di dalam hatinya, kekuatan tempurnya yang menyeluruh meledak, dan kekuatan kultivasinya yang padat melonjak keluar, tetapi di bawah tarikan gravitasi, semuanya runtuh. Rasa sakit yang tajam datang dari kaki pemuda itu. Dia berusaha sekuat tenaga agar tidak tenggelam, tetapi gravitasi yang mengerikan terus menarik kakinya, menyebabkan 2 luka robek di pergelangan kakinya. Darah muncrat keluar, dan jantung pemuda itu berdebar kencang. Matanya terbelalak, lalu dia mengulurkan tangan ke arah Su-han, sambil meraung, "Pemimpin Sekte Su, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu." Su-han menggelengkan kepalanya lagi. Terdengar lagi suara seperti kain robek, dan kedua kaki pemuda itu terkoyak seluruhnya. Lalu muncullah kaki, pinggang, tubuh bagian atas, dan kepalanya. Baru ketika tubuhnya benar-benar runtuh, berubah menjadi darah yang berterbangan di mana-mana, gravitasi tampak menghilang. Adegan ini sungguh kejam, namun, Su-han tetap tanpa ekspresi, tidak menunjukkan simpati atau rasa kasihan sedikit pun. Dengan kekuatan para jenius ini, mereka hanya bisa mencapai sekitar lantai 6.000 atau 7.000. Jika mereka tidak mendapatkan cukup keberuntungan untuk menembus level kultivasi mereka dengan cepat di level tersebut, mustahil bagi mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kalau tidak punya keterampilan, tapi ngotot mau mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan, bagaimana mungkin tidak mati? Mereka sama sekali tidak layak dikasihani. Seperti yang diharapkan, cahaya muncul dari titik di mana tubuh pemuda itu meledak. Wujudnya yang sebelumnya lenyap telah muncul kembali. Su-han tahu itulah caranya menyelamatkan hidupnya. Mereka yang terpilih untuk menaiki tangga surgawi hampir semuanya adalah junior dari berbagai kekuatan yang kuat, dan semuanya berasal dari kekuatan besar. Lebih dari 90% dari mereka memiliki cara berbeda untuk menyelamatkan hidup mereka. Sejujurnya, hanya ratusan ribu orang dari Sekte Phoenix yang benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung di sini. Mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Tidak. Saat bentuk tubuhnya kembali normal, wajah pemuda itu malah semakin tidak sedap dipandang, hampir berkerut. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik, wajahnya pucat pasi, seolah-olah dia sudah mati. Setelah dia muncul, gravitasi kembali menyapu dirinya, dan kejadian itu terulang kembali. Bentuknya lenyap dalam sekejap. Kali ini, tubuh fisiknya tidak pulih, tetapi roh primordialnya keluar darinya.
Dia memegang batu kenaikan yang bisa membawanya ke tangga surgawi. Itu adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup. Akan tetapi, sebelum ia sempat berharap banyak, sebuah retakan muncul di batu kenaikan itu disertai bunyi patah. Tidak, kumohon. Aku mau kembali. Aku tidak mau mati. Bang! Seakan digenggam oleh tangan yang tak terhitung jumlahnya, roh primordialnya jatuh dengan keras ke suatu tempat yang tingginya lebih dari 13.000 lantai. Saat ia jatuh, roh primordialnya mulai menghilang, lalu runtuh sepenuhnya, berubah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang ke dunia. Suasana akhirnya menjadi tenang. Su Han tetap tanpa ekspresi dan diam. Kelompok jenius yang masih berada di dalam portal teleportasi tidak percaya dan tercengang. Benar-benar hening. Setelah sekian lama, gluk, terdengar suara menelan ludah. Itu milik seorang jenius setan ajaib yang matanya hampir keluar dari rongganya. Dia bukan keturunan ketiga klan, tetapi hanya sekedar setan yang memiliki kedudukan suci. Para jenius keajaiban setan yang bertahan di lantai 6000 semuanya adalah iblis tingkat Saint. Portal tetap di sini hingga 5 menit. Meskipun mereka sangat iri dengan bola-bola langit itu, tak satu pun dari mereka bergegas pergi bersama pemuda itu. Sebaliknya, mereka ingin melihat apakah benar-benar akan ada rezeki nomplok, dan apakah bola-bola langit itu nyata atau tidak. Hasilnya jelas, memang benar bahwa kue jatuh dari langit, dan mutiara bundar yang melambangkan langit dan bumi adalah nyata. Tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk menerimanya. Adegan tubuh yang perlahan tercabik-cabik, dan bahkan roh primordial pun runtuh, membuat jantung para jenius lainnya berhenti berdetak sepenuhnya, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Gravitasi yang mengerikan di sini benar-benar tidak sebanding dengan kekuatan tempur mereka. Jangankan bisa bergerak bebas dalam gravitasi ini, mustahil untuk berdiri di sini sedetik pun. Ini, bisakah teleportasi kembali? Bibirnya bergetar, seluruh tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca, dan kulit kepalanya terasa geli. Beberapa menit terakhir di portal itu seakan menjadi menit-menit terakhir kehidupan mereka. Melihat ke belakang, layar di dalam portal telah hilang, hanya gelap gulita. Ini berarti mereka tidak bisa kembali. Sialan, bajingan terkutuk itu pantas mati. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan ada di sini. Kalau bukan karena dia, aku nggak mau mati, aku mau kembali. Keburukan sifat manusia terlihat jelas saat ini. Bukan hanya manusia, tetapi juga jenius keajaiban setan dan binatang dewa muda. Mereka sebelumnya sangat berterima kasih kepada pemuda itu, tetapi sekarang mereka berharap dapat mencabik-cabiknya. Tidak heran, Su Han berkata dengan tenang, kalian semua telah ditipu oleh tangga surgawi. Mendengar ini, semua orang terkejut. Mereka lalu ingat bahwa ada sosok lain yang berdiri di sana tanpa terluka. Seakan-akan sedang memegang kendali pada titik nadir terakhir, mereka bahkan melupakan kebencian antara kedua ras tersebut. Pemimpin Sekte Su, tolong selamatkan kami. Kaisar Naga Iblis Kuno, jika kau bisa menyelamatkan nyawa kami bersedia memberikan darah kehidupan kami padamu. Ya, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi, dan aku akan menjadi budakmu selamanya. Senior Su, tolong selamatkan kami. Kami tidak ingin mati. Di antara ratusan sosok itu, tidak ada satupun yang berani melompat turun dari portal teleportasi. Mereka tahu bahwa jika mereka melompat, mereka akan mengikuti jejak pemuda itu. Su Han menatap mereka sejenak, lalu akhirnya menggelengkan kepalanya pelan. Yang tidak bisa aku selamatkan bukanlah dirimu, melainkan keserakahanmu. Bes, entah kebetulan atau tidak, saat Su Han mendarat, portal teleportasi juga tiba-tiba menghilang. Durasi 5 menit yang dibayangkan tidak terwujud. Saat portal itu menghilang, sosok banyak jenius ajaib terungkap sepenuhnya di atas tangga. Bum 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 bum, tidak ada yang menyerang mereka, namun gravitasi yang mengerikan menghasilkan suara gemuruh yang dahsyat. Satu persatu,
Sosok-sosok itu tiba-tiba ditarik ke bawah dan dibanting keras ke tangga. Tidak, tolong aku tidak ingin mati. Kamu yang bermarga Su, kalau kamu meninggalkanku untuk mati, aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Kau bisa menoleransi keajaiban iblis, tapi kau bahkan tidak akan menyelamatkan jenius keajaiban manusia. Kau tidak layak disebut manusia. Suara robekan terdengar, dan sosok-sosok tercabik-cabik oleh gravitasi akibat ketidakpedulian Su Han. Darah terus berceceran di tangga, dan bau darah yang kuat dan menyengat memenuhi udara. Meskipun sebagian besar anak ajaib ini memiliki cara untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka akhirnya menemui nasib yang sama seperti pemuda itu. Mereka tak punya kekuatan untuk menahan gaya gravitasi 4000 kali lipat, namun mereka bersikeras datang ke sini. Bahkan dengan 1000 atau 10.000 cara untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka tetap akan mati jika kekuatan mereka tak memadai. Raungan itu perlahan mereda, tetapi ekspresi Su Han tetap acuh tak acuh. Dia mengabaikan para jenius manusia ajaib itu, dan hanya melepaskan kekuatan melahapnya saat tubuh binatang suci muda, dan para jenius setan ajaib itu meledak dan menyerap seluruh saripati darah mereka. Sayangnya, meskipun orang-orang ini jenius, tingkat kultivasi mereka terlalu rendah. Ambil contoh para jenius iblis itu, paling-paling, mereka hanya berada di level Saint. Mereka bahkan tidak memiliki keturunan kerajaan dengan peringkat terendah di antara ketiga ras, jadi mereka tidak bisa berkontribusi banyak pada kultivasi Su Han. Akan tetapi, melahapnya menyebabkan banyak jenius keajaiban yang sedang berjuang itu melebarkan mata mereka dan berubah warna. Mereka tiba-tiba merasa bahwa Su Han saat ini bukan seperti manusia, tetapi seperti iblis. Sesaat kemudian, seluruh tangga menjadi sunyi senyap. Darah yang menutupi tanah telah hilang, dan jeritan pun menghilang. Manusia, iblis, dan binatang suci digabungkan, sedikitnya 400 keajaiban, mati di tangga ini karena keserakahan mereka akan barang rampasan murah. Tentu saja, dibandingkan dengan semua jenius yang memasuki tangga surgawi, 400 sungguh merupakan jumlah yang sangat kecil. Su Han mengambil cincin penyimpanan mereka, atau gelang halus ras setan, atau benda-benda yang digunakan binatang dewa muda untuk penyimpanan. Karena kematian mereka, ditambah dengan kekuatan Su Han yang luar biasa, ia dengan mudah menghapus pemikiran ilahi yang mereka tinggalkan. Tidak ada barang yang terlalu mengejutkan, Su Han tidak menganggap sebagian besar barang itu menarik. Namun, ada cukup banyak sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kultivasinya. Jelas, mereka semua berasal dari alam setan atau wilayah bintang yang lebih tinggi, dengan maksud untuk menggunakannya guna menerobos batas mereka. Namun, ini baru tahap awal. Mereka tidak ingin membuang waktu, jadi mereka mendaki lebih tinggi terlebih dahulu, lalu memanfaatkan waktu itu untuk menerobos ketika mereka tidak bisa lagi mencapai level yang lebih tinggi. Sayangnya, sebelum mereka sempat menggunakan sumber daya tersebut, mereka meninggal akibat konspirasi tangga surgawi. Secara individu, jumlahnya tidak banyak, tetapi jika digabungkan lebih dari 400 orang, jumlahnya tidak sedikit. Mata Su Han berkedip, tanpa ragu sedikit pun, dia mengeluarkan semua sumber daya dan mulai melahapnya sambil terus melangkah keluar. Pada saat yang sama, dia juga teringat gelang void milik Bailey. Setelah membunuh Bailey, Su Han terus memanjat lebih tinggi, sepenuhnya melupakan kejadian itu. Sebuah pusaran muncul di atas kepala, menelan benda-benda tersebut. Dengan setiap langkah, ia merasakan angin di bawah kakinya dan terus memanjat ke atas. Dengan jentikan pergelangan tangannya, gelang void milik Bailey muncul, berisi metode kultivasinya dan beberapa teks kuno yang mencatat perkembangan alam setan. Su Han tidak peduli dengan senjata, tetapi dia sebenarnya memiliki 3 murka dewa leluhur dan 5 tirai langit dewa leluhur. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh setan dan monster kuno tingkat atas, jadi sangat berharga dan berguna. Su Han menerimanya dengan senyum alami. Adapun sumber daya budidaya, dari segi kuantitas,
mereka tidak terlalu banyak, tetapi dari segi kualitas, mereka jauh lebih unggul daripada yang dimiliki lebih dari 400 orang. Su Han tidak peduli untuk melihat nama mereka, dia melirik mereka sebentar dan senyum muncul di bibirnya. Aku masih kurang 2/5 untuk mencapai alam dewa surgawi. Sumber daya yang disumbangkan oleh Bailey dan para jenius lainnya setidaknya akan meningkatkan kultivasiku 1/5 lagi. Su Han tentu saja sangat menantikan alam dewa surgawi bintang 3. Dengan 9 wujud asli, 4 tingkat kultivasi, dan berbagai teknik yang menantang surga, ia mampu mengalahkan dewa kuno bintang 5 saat ia mencapai alam dewa surgawi bintang 3. Pada saat ini, ia paling-paling hanya mampu bertarung melawan dewa kuno bintang 5, dan ia tidak mempunyai peluang mutlak untuk menang. Kalau kita bisa menarik dewa kuno bintang 5 ke wilayah ini dan membunuhnya, itu mungkin saja. Gumam Su Han dalam hati. Tujuan selanjutnya, alam surgawi bintang 3. 13.600 lantai, 13.700 lantai, 13.800 lantai. Seiring berjalannya waktu, Su Han semakin menapaki tangga surgawi. Dia melahap semua sumber daya yang disumbangkan oleh para jenius seperti Bailey. Seperti yang diharapkan, tingkat kultivasinya meningkat 1/5. Tentu saja, hanya 1/5-nya. Sebenarnya, Bailey pasti telah membawa banyak sumber daya sebelumnya, tetapi ia berbeda dari para jenius lainnya. Sebagai keturunan ras suci tingkat super atas yang menempati peringkat ketiga di seluruh alam dewa, tentu saja tidak sulit baginya untuk mendaki lebih tinggi dan berkultivasi pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menerobos secepat itu. Su Han bahkan curiga bahwa banyak sumber daya di gelang void ini tidak dibawa dari alam dewa, tetapi diperoleh dari tangga surgawi ini. 13.000 lapisan, 4.000 kali gravitasi yang mengerikan, namun tidak banyak keberuntungan yang muncul. Su Han merasa ini agak berlebihan. Sebaliknya, tidak ada peluang luar biasa yang muncul di bawah, yang tidak logis. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, gravitasi di lantai 14.000 akan meningkat 1.000 kali lipat, yang jika digabungkan, akan menjadi 5.000 kali lipat gravitasi. Menarik napas dalam-dalam, Su Han mengerutkan kening. Dengan gravitasi 5.000 kali lipat, bahkan kekuatan tempurku secara keseluruhan akan ditekan hingga setara dengan dewa kuno bintang 2. Di mana tepatnya titik fusi itu? Jangankan 5.000 kali gravitasi, bahkan dengan 4.000 kali gravitasi dari 13.000 lapisan ini, mungkin kurang dari 1 dari 10 orang jenius dapat berjalan bebas di tempat seperti itu. Seberapa tinggikah tangga surgawi ini? Sambil menggertakkan giginya, Su Han terus melesat ke atas. 13.900 lantai, 14.000 lantai. Wung, seperti yang diharapkan, peningkatan gravitasi 1.000 kali lipat menyebabkan tubuh Su Han tiba-tiba tenggelam. Sekalipun ia sudah menduga hal ini akan terjadi, Su Han tetap butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri saat gaya gravitasi 5.000 kali menghantamnya. Bes, 14 mutiara langit muncul di sekelilingnya, dan Su Han menelannya tanpa ragu. Tinggi bayangan hantu 5 warna mencapai 1524,5 zang. Merasakan tarikan gravitasi, Su Han menarik napas dalam-dalam. Kecepatanku telah berkurang drastis, yang menyebabkan penurunan kekuatan tempurku. Kekuatan maksimum yang bisa kukerahkan saat ini mungkin hanya setara dengan kekuatan dewa kuno bintang 2. Bedanya, meski begitu, Su Han yang memiliki domain hukum, tak terkalahkan di alam dewa kuno bintang 2. Dengan susah payah, Su Han mengangkat kakinya dan melangkah ke anak tangga ke-14.001. Langkah ini membuat Su Han terengah-engah, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh tenaganya. Keringat menetes dari dahinya, wajah tampannya sedikit memerah, dan kakinya bahkan terasa sakit. Ini bukan gravitasi biasa, Su Han mendesah dalam hati. Biasanya, gravitasi memang memengaruhi kekuatan, tetapi tidak sebesar ini.
Hanya ketika kekuatan tempur Su-Han benar-benar berkurang hingga ia tak bisa lagi mengerahkannya, barulah ia akan kehabisan napas. Namun kini, Su-Han jelas memiliki kekuatan tempur setara Dewa Kuno Bintang 2, namun kecepatannya tak sebanding dengan Dewa Kuno Bintang 2. Sungguh tak masuk akal. Sambil mendongak dengan santai, Su-Han tiba-tiba melihat sehelai daun merah menyala muncul sekitar beberapa puluh lantai di depan. Apa itu? Dengan kedipan di matanya, Su-Han menggertakkan giginya dan berjalan menuju ke arah itu. Itu benar-benar berjalan. Pada titik ini, penggunaan kata berjalan tidak lagi tepat. Bahkan ketika ada lebih dari 13.000 lantai, Su-Han bisa menaiki 10 lantai dalam satu langkah. Namun kini, bukan saja sulit untuk maju selangkah demi selangkah, tetapi juga memerlukan waktu istirahat yang lama, dan konsumsi daya kultivasinya pun cukup besar. Jika bukan karena dukungan kekuatan kultivasi 9 tubuh utama Su-Han dan keberadaan kekuatan fisik mereka, dia mungkin harus langsung duduk setelah langkah ini. Meski begitu, Su-Han butuh waktu seharian penuh untuk melewati puluhan anak tangga ini. 13.042 lantai. Disinilah daun merah itu muncul. Penglihatan dan indera ketuhanannya pun seakan terhalang. Ketika akhirnya tiba di sana, Su-Han dapat melihat dengan jelas bahwa ini bukan sekadar daun, melainkan sebatang pohon utuh. Pohon muda itu kecil, tingginya sekitar 1 meter, hanya memiliki 3 cabang, 9 daun, dan batang setebal lengan. 9 daun itu berwarna merah menyala, tampak seperti kristal, dan membebani ketiga cabangnya, membuatnya bergoyang tak beraturan. 9 kayu roh ilahi. Mata Su-Han berkilat. Dia segera mengenalinya sebagai 9 kayu roh ilahi, yang sangat langka dan berharga bahkan di domain suci. Menurut legenda, 9 pohon ilahi tumbuh di tepi langit berbintang, dan setiap daun membutuhkan waktu sekitar 500.000 tahun untuk tumbuh. Jika ke-9 daunnya telah tumbuh, maka 9 pohon ilahi akan menjadi dewasa sepenuhnya. Sudah sekitar 5 juta tahun. Su-Han mempercayai rumor ini, karena di kehidupan sebelumnya, dia hanya melihat sedikit 9 pohon roh ilahi di domain suci, dan dia hanya cukup beruntung untuk mendapatkan 1 cabang, batang, dan bagian lain dari 9 pohon roh ilahi semuanya dapat digunakan untuk melahap hal-hal lain. Tetapi 9 daun itu mengandung energi keteraturan paling banyak. Akhirnya, secercah keberuntungan telah muncul. Su-Han bergumam penuh semangat, apakah aku benar-benar orang terpilih? Aku benar-benar berhasil menemukan sesuatu seperti 9 kayu roh dewa. 1 pohon roh ilahi 9 saja nilainya lebih dari semua kekayaan yang diperoleh Su-Han di tangga surgawi, termasuk giok suci 10.000 tahun. Tentu saja, ini tidak termasuk domain petir yang tercipta dengan menyerap petir. Su-Han sangat jelas bahwa, untuk alam suci, meskipun energi keteraturan yang terkandung dalam 9 kayu roh ilahi sangat melimpah, itu masih bersifat sekunder. Fungsi utamanya adalah, ada sedikit kemungkinan bahwa alam teratur dapat tercipta melalui energi teratur yang terkandung di dalamnya. Benda apapun yang dapat membuka ranah ketertiban dan ranah hukum, niscaya sangatlah berharga, tidak peduli seberapa rendah kemungkinannya. Di dalam domain suci, tidak banyak individu kuat yang berhasil membangun domain keteraturan mereka sendiri dengan mengandalkan 9 kayu roh ilahi, tetapi di antara mereka yang dikenal Su-Han, jumlahnya lebih dari 20. Inilah sebabnya harga 9 kayu roh dewa terus meningkat. Saat Su-Han meninggal, harga 9 kayu roh dewa yang sudah matang telah melampaui ratusan miliar kristal suci. Menurut penelitian, kemungkinan terbukanya alam keteraturan dengan mengandalkan 9 kayu ilahi seharusnya sekitar 1%. Tentu saja, semua ini tunduk pada ketentuan khusus. Energi keteraturan yang terkandung dalam 9 kayu ilahi tidaklah tunggal jenisnya. Itu mungkin sumber energi keteraturan berdasarkan 5 elemen, atau sumber energi keteraturan berdasarkan petir, atau mungkin sumber energi angin, cahaya, kegelapan, atau sesuatu yang serupa.
Untuk menciptakan wilayah keteraturan menggunakan 9 kayu ilahi, harus ada aturan keteraturan yang sesuai. Jika seseorang dengan atribut cahaya dan kegelapan memperoleh 9 kayu ilahi dari atribut angin, maka selain menyerap energi keteraturan di dalamnya, mustahil bagi mereka untuk membuka domain keteraturan. Peluangnya bahkan tidak ada 1%, apalagi 1%. 9 kayu roh ilahi sekarang sudah dewasa sepenuhnya. Yang paling penting, Su-Han berada di atas dan merasakan dahsyatnya kekuatan api itu. Dari 9 daunnya yang berwarna merah menyala, juga batang dan cabangnya yang berwarna merah tua, orang dapat melihat bahwa tanaman ini mungkin terkait erat dengan urutan atribut api. 9 kayu roh ilahi dengan atribut api. Mata Su-Han berkedip terus-menerus, dan cahaya tajam memancar darinya. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan keteraturan, energi keteraturan dari 9 kayu roh ilahi sangatlah lembut. Dengan kekuatanku, dikombinasikan dengan teknik Kaisar Naga, aku dapat sepenuhnya mengubahnya menjadi kekuatan hukum, hanya butuh waktu. Setelah diubah menjadi kekuatan hukum, dengan restu dari sumber api saya, kita akan dapat menyelami lebih dalam lokasi kuncinya. Peluang seorang kultivator alam suci untuk membuka domain ketertiban dengan mengandalkan 9 kayu roh ilahi hanya 1%, tetapi jika aku mengandalkan 9 kayu roh ilahi untuk membuka domain hukum, peluangnya pasti jauh lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Su-Han tidak dapat menahan perasaan gembira. Setelah mencapai tingkat asal kelima, dia sudah memiliki domain hukum petir dan berencana untuk menemukan item dan membangun domain api setelah meninggalkan tangga surgawi. Tanpa diduga, 9 kayu roh ilahi dengan atribut api muncul pada saat ini. Itu seperti bantal yang dikirim saat Anda hendak tertidur. Jika aku benar-benar bisa menciptakan domain api, maka setelah menggabungkannya dengan domain petir, kekuatan tempurku akan mengalami lonjakan yang sangat mengerikan. Ini akan menjadi senjata andalanku yang lain, selain pedang penghancur yang dibentuk dari gabungan 5,5 asal-usul elemen. Dalam beberapa hal, itu bahkan lebih kuat daripada pedang penghancur. Dengan tubuhnya sedikit gemetar, Su-Han menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya. Karena telah menjalani 2 kehidupan, pola pikirnya seharusnya tidak seperti ini. Namun, hal-hal yang ditemuinya di kehidupan ini adalah hal-hal yang tidak ditemuinya di kehidupan sebelumnya, hal-hal yang bahkan tidak dapat ia impikan untuk ditemuinya. Siapakah yang dapat menciptakan wilayah hukum saat masih berada di alam dewa surgawi? Lalu lagi, siapakah yang bisa berada di alam dewa surgawi? Jadi, 2 domain hukum telah tercipta. Setelah beberapa saat, Su-Han dengan cepat menjadi tenang. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia berhasil memperoleh 9 kayu roh ilahi, belum tentu dia akan mampu membuka wilayah hukum api. Kata probabilitas sebenarnya berarti kegagalan. Sekalipun aku tak bisa menciptakan domain api, energi tatanan yang terkandung dalam 9 kayu roh ilahi ini, setelah diubah menjadi energi hukum, akan cukup untuk memungkinkan kultivasiku menembus alam dewa surgawi bintang 3. Su-Han bergumam, bagaimanapun, setelah mendapatkan 9 kayu roh ilahi ini, kekuatan tempurku akan meningkat drastis. Hal terpenting saat ini adalah bagaimana mendapatkan 9 kayu roh ilahi tersebut. Setiap keberuntungan yang ditemui dalam menaiki tangga surgawi pasti disertai dengan rintangan. Dan, hambatan, semacam ini akan berubah menjadi krisis setelah mencapai tingkat tertentu. Orang lain mungkin tidak tahu betapa berharganya 9 kayu roh ilahi, tetapi Su-Han mengetahuinya dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia merasa bahwa mendapatkan 9 kayu roh ilahi ini tidak akan semudah yang dibayangkannya. Setelah beristirahat sekitar 1 jam dan memulihkan seluruh tenaganya, Su-Han menatap 9 kayu roh ilahi sekali lagi. Wus! Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, dan gelombang kekuatan kultivasi yang padat muncul, berubah menjadi telapak tangan hantu sepanjang sekitar 10 kaki, yang terulur untuk meraih 9 kayu roh ilahi. 5 meter, 3 meter, 1 meter.
Jantung Su Han berhenti berdetak sepenuhnya, jarang sekali ia merasa segugup ini. Bush! Tepat saat telapak tangan ilusi itu hendak menggenggam kayu tersebut, raungan besar tiba-tiba memasuki telinga Su Han. Pikiran Su Han tersentak, seolah-olah gelombang suara telah menembus kepalanya dan bahkan mengguncang jiwanya. Segera setelah itu, sesosok emas muncul dari samping 9 kayu roh ilahi, akhirnya membentuk sesosok muda. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, namun sosoknya yang tinggi dan tegak terlihat jelas. Dia berdiri di samping 9 kayu roh ilahi dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan mendengus dingin saat telapak tangan ilusif itu mendekat. Duar! Dengan dengusan dingin itu, telapak tangan ilusi Su Han runtuh. Ekspresinya sedikit berubah, dan Su Han langsung menjadi serius. Telapak tangan yang baru saja diayunkannya cukup kuat untuk memusnahkan bahkan seorang ahli alam dewa surgawi puncak, tetapi telapak tangan itu runtuh akibat dengusan dingin dari sosok emas itu. Sosok emas tersebut bahkan tidak bergerak. Dengan sekali dengusan dingin, dia bisa membunuh ahli puncak alam dewa surgawi. Kekuatannya setidaknya setara dengan ahli alam dewa kuno bintang 2. Meski memiliki pikiran-pikiran ini, Su Han tidak berniat menyerah. Kekayaan terbesar dalam sejarah telah muncul, dan Su Han bertekad untuk merebutnya. Bush! Wilayah petir meluas tanpa ragu-ragu, meliputi sosok emas dan kayu tersebut. Terlihat jelas bahwa setelah medan petir itu terbentang, warna keemasan pada sosok itu sedikit meredup. Su Han, di sisi lain, agak rileks, dan mengangkat serta menurunkan kakinya tidak lagi begitu berat. Bang! Bush! Raungan dahsyat menggema melalui medan petir. Dapat dilihat dengan mata telanjang, dalam radius puluhan ribu mil, ada ular petir biru tua yang bergerak ke sana kemari. 9 pilar petir yang mengerikan, masing-masing berdiameter lebih dari 10 mil, menopang ruang di dalam domain tersebut, yang menyerupai lautan petir yang luas, menimbulkan badai yang mengerikan. Ini adalah pertama kalinya Su Han benar-benar melepaskan kekuatan penuh domain petirnya sejak ia menciptakannya. Bahkan ketika dia membunuh Bailey sebelumnya, Su Han hanya menariknya ke domain petir dan menekannya dengan tekanan domain, tanpa menggunakan kekuatan domain. Dapat dilihat dengan mata telanjang, sosok berpakaian putih dapat dilihat di dalam masing-masing dari 9 pilar petir tebal. Itu Su Han, seolah-olah 9 dewa utama telah bubar, atau seolah-olah mereka adalah 9 bayangan. Dialah yang menopang langit dan bumi di alam ini. Selama domainnya tetap utuh, kehadirannya akan bertahan. Wah! Saat pikiran itu terlintas di benaknya, ular-ular perak yang tak terhitung jumlahnya menyatu, membentuk kepalan raksasa dalam sekejap, yang kemudian menghantam dengan keras ke arah sosok emas itu. Sosok emas itu tampak kurang cerdas, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia juga melayangkan pukulan, menyambar ke arah tinju petir. Kali ini, dia tidak hanya mendengus jelas, kekuatan domain petir adalah sesuatu yang tidak berani dia remehkan. Beng! Tabrakan keduanya tampaknya menyebabkan getaran hebat di seluruh wilayah petir. Seketika setelah itu, tinju petir itu runtuh, dan ular perak itu melesat keluar sekali lagi. Sosok emas itu gemetar sebentar, lalu mundur 3 langkah, wujudnya pun makin redup. Kau tidak sekuat kelihatannya. Su Han mencibir. Di dalam ranah hukum, dia merasakan kendali yang mutlak, sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh seorang kultivator alam dewa kuno bintang 2 biasa. Ia yakin, jika sosok yang saat ini berada di wilayah petir itu bukanlah sosok emas, melainkan dewa kuno bintang 2 biasa, maka ia bisa dengan mudah membunuhnya dengan tinju petir itu. Kekuatan sesungguhnya dari sosok emas ini mungkin saja mencapai tingkat dewa kuno bintang 3. Dengan kecepatannya yang benar-benar berkurang dan kekuatan tempurnya sangat berkurang, Su Han hanya mampu melawannya dengan mengandalkan domain petirnya. Duar! Bush! Petir menyambar lagi, dan badai tiba-tiba meletus dari ke-9 pilar petir raksasa itu. Setiap badai berubah menjadi gelombang, bergolak dan menderu di dalam lautan petir.
Gelombang petir ini turun dari langit, seolah-olah hendak menutupi sosok emas itu dan menekannya. Sosok itu tampaknya sama sekali tidak takut. Dia menyerang dengan cepat dan beruntun, melancarkan 9 pukulan dalam sekejap, menembus ke 9 gelombang petir tersebut. Deng, deng, deng. Suara dentuman teredam terus terdengar saat gelombang petir runtuh, dan 9 pilar petir juga bergetar hebat. Su Han mengerutkan kening dalam-dalam. Dewa kuno bintang 3 mustahil menghancurkan 9 gelombang ini dengan mudah. Aku meremehkan lawanku. Kekuatan figur emas ini mungkin setidaknya berada di puncak Dewa kuno bintang 3, atau bahkan bintang 4. Untuk menciptakan makhluk sekuat itu dengan gravitasi 5.000 kali lebih kuat, kau benar-benar mengagumiku. Su Han menarik napas dalam-dalam, tatapannya yang agak suram mengandung sedikit kemenangan. Boomim. Tepat saat dia selesai berbicara, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba meletus dari sosok emas itu. Riak-riak yang mengerikan tiba-tiba menyebar keluar dari sosok emas di pusatnya. Sosok emas itu tampak sama sekali tidak siap. Ketika riak air menyapu dirinya, ia sedikit gemetar lalu ambruk. Bes. Su Han menarik kembali domain petirnya, ekspresinya sedikit pucat. Dia berjalan mendekati 9 kayu ilahi, mengulurkan tangan kanannya, dan meraihnya. Kau bisa menahan serangan petir, tapi bisakah kau menahan amarah dewa leluhur? Meskipun Wrath of the Ancestral God merupakan benda yang dibuat oleh iblis, harus diakui kalau benda itu sangat berguna. Objek ini dapat menimbulkan kerusakan hebat bahkan terhadap dewa kuno bintang 3 dan bintang 4 sejati, apalagi sosok emas belaka tanpa kecerdasan. Setelah memperoleh 9 kayu roh ilahi, sensasi terbakar terpancar dari telapak tangannya, seolah-olah api membakar lengannya dan langsung melahap Su Han. Su Han segera menggunakan sumber api. Meskipun diubah menjadi kekuatan hukum, esensinya tetaplah sumber api, dan dengan mudah mencakup kekuatan keteraturan dengan atribut api. Rasa terbakar menghilang dan menjadi ringan, terasa sangat nyaman. Mengubah kekuatan keteraturan menjadi kekuatan hukum membutuhkan waktu, dan menyerap kekuatan hukum ini juga membutuhkan waktu. Kita juga perlu menemukan cara untuk membuka domain api menggunakan kekuatan hukum ini. Su Han sakit kepala. Saat ini, berjalan di atas 14.000 lantai lebih itu sudah sangat sulit, dan untuk melintasinya sepenuhnya dan mencapai lantai 15.000 mau tidak mau akan membutuhkan banyak waktu. Jika dia mengabaikan pembentukan domain hukum dan sebaliknya hanya fokus untuk mendaki lebih tinggi, dia bisa menghemat banyak waktu, tetapi dalam kasus itu, kekuatan tempur Su Han tidak akan meningkat sama sekali. Tidak seorang pun tahu apakah mereka akan menghadapi keberuntungan yang lebih baik atau krisis yang lebih besar selanjutnya. Namun, mengambil tindakan pencegahan dan meningkatkan kekuatan tempur terlebih dahulu tentu merupakan pilihan terbaik. Oleh karena itu, Su Han tidak ragu lama-lama dan duduk bersila di lantai ini. Awan tebal dan kabut mengaburkan sosoknya, membuatnya tidak terlihat dari perspektif bidang bintang tingkat atas. Bukan hanya dia, tetapi ke-9 tangga surgawi, dari lantai 13.000 ke atas pada salah satunya, tertutup oleh awan dan kabut. Jika dilihat dari bidang bintang atas, orang dapat melihat dengan jelas bahwa mulai dari lapisan ke-13.000 dan seterusnya, semuanya tertutup awan dan kabut, dan siapapun yang memasukinya akan segera menghilang. Jika semua jenius keajaiban dapat mencapai lantai 13.000, maka berbagai kekuatan yang menjaga wilayah bintang atas tidak perlu terus mengawasi. Sempurnakan dulu cabang-cabangnya. Di puncak lebih dari 14.000 anak tangga, Su Han memandang kayu ilahi tersebut yang melayang di depannya dan membuat keputusan. 9 daun mengandung energi keteraturan paling banyak, dan karena itu paling sulit disempurnakan. Kedua, batang utama, dan terakhir cabang-cabang yang dipilih Su Han. Jumlahnya ada 3. Su Han membelah tangannya menjadi pisau dan dengan mudah mengiris salah satu bagiannya. Jika dilihat dari potongannya, bagian dalam dahan itu halus dan berkilau, warnanya merah menyala menyerupai kristal, membuat orang ingin menggigitnya.
Bes. Dengan teknik Kaisar Naga diaktifkan, Su-han melemparkan ranting itu ke pusaran di atas kepalanya. Wung! Saat kekuatan pelahap itu bersentuhan dengan dahan, suara dengungan segera terdengar. Tubuh Su-han gemetar, dan dia mengaktifkan teknik Kaisar Naga lebih cepat lagi. Cabang-cabangnya mencair sedikit demi sedikit, dimulai dari bagian yang dipotong. Kecepatan lelehnya sangat lambat, membuat Su-han mendesah. Lagi pula, itu adalah benda tingkat Sein yang bernilai ratusan miliar kristal Sein. Sekalipun dia bisa melahapnya, kekuatannya terlalu rendah dan akan memakan waktu terlalu lama. Proses ini mungkin memakan waktu lama, tetapi begitu kultivasiku mencapai alam Dewa Surgawi Bintang 3, atau bahkan membuka domain api, gravitasi 5.000 kali lipat dari 14.000 lapisan ini akan berdampak jauh lebih kecil padaku, dan kecepatan pendakianku akan jauh lebih cepat. Jelas, keduanya saling timbal balik. Tingkatkan kekuatan tempur, tingkatkan kecepatan, dan kurangi waktu pendakian. Sekadar berfokus pada peningkatan ketinggian tidak akan meningkatkan efektivitas tempur, dan ketinggian yang dicapai akan terbatas. Siapapun yang menggunakan otaknya untuk berpikir pasti akan memilih yang pertama. Bes. Dum 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 dum. Saat dahan itu meleleh, semburan tatanan purba meletus dari tubuh Su-han. Setiap letusan terasa seperti penghancuran diri. Bahkan dengan terkekangnya sumber api, sensasi terbakar itu masih mengalahkan kekuatan hukum yang berevolusi dari sumber tersebut. Wajah Su-han berubah pucat pasi, dan dia tidak dapat menahan napas. Sensasi terbakar itu membuat tubuhnya terasa seperti terbakar, dan kekuatan kultivasinya tak mampu menahannya sama sekali. Rasanya seperti daging dan darahnya sedang dilelehkan. Su-han merasa seolah-olah dia bisa mengeluarkan asap hanya dengan menarik napas. Rasa sakit yang hebat menjalar dari tubuhnya langsung ke otaknya. Urat-urat di dahi Su-han menonjol, dan tinjunya terkepal begitu erat hingga kukunya menancap ke dalam dagingnya, tetapi ia sama sekali tidak menyadarinya. Bahkan dengan kondisi pikirannya saat ini, dia telah mempertimbangkan untuk menyerah setidaknya puluhan kali. Lagi pula, jika seseorang mencapai alam suci dan kemudian melahap 9 kayu roh ilahi, itu pasti tidak akan begitu menyakitkan, dan itu akan jauh lebih nyaman. Tetapi, jika dia benar-benar mencapai alam suci dan kemudian melahap kayu tersebut, peluangnya untuk membuka domain api akan sangat berkurang. Setiap keuntungan datang dengan usaha. Geraman rendah terdengar dari tenggorokan Su-han. Wajahnya kadang merah tua, kadang pucat pasi. Rasa sakit di dalam tubuhnya tidak dapat ditahan, dan durasinya yang berkepanjangan menyebabkan Su-han merasa sangat mudah tersinggung. Dia mengepalkan tangannya dan terus memukul-mukul tangga menuju surga, mencoba melampiaskan siksaan yang dialaminya. Namun, ini hanya sekadar kenyamanan psikologis. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, sebulan penuh berlalu, dan cabang itu akhirnya sepenuhnya disempurnakan. Semua energi keteraturan diubah menjadi energi hukum. Bintang yang ada di dahi Su-han kini bukan lagi 2, melainkan 3. Alam surgawi bintang 3. Satu cabang saja sama efektifnya dengan satu buah teratai salju utuh, dan dengan selisih yang cukup besar. Ironisnya, sumber daya yang dibutuhkan untuk naik dari alam Dewa Surgawi Bintang 3 ke alam Dewa Surgawi Bintang 4 lebih dari 100 kali lipat yang dibutuhkan untuk menerobos dari alam Dewa Surgawi Bintang 2 ke alam Dewa Surgawi Bintang 3. Sedemikian rupa sehingga bahkan setelah menerobos ke alam Dewa Surgawi Bintang 3, menyempurnakan seluruh cabang hanya sedikit meningkatkan kultivasinya. Mengatakan bahwa ia telah membuat kemajuan adalah suatu yang berlebihan, hanya dapat dikatakan bahwa ia telah menstabilkan kultivasinya di alam Dewa Langit Bintang 3. Tentu saja, penambahan bintang ini dan terobosan tingkat minor ini juga membawa peningkatan signifikan dalam kekuatan tempur Su-han. Ia yakin bahwa meskipun ia belum menciptakan daerah api, ia tidak akan merasa kesulitan untuk memanjatnya seperti sebelumnya. Dia tidak perlu lagi menghabiskan waktu seharian untuk menaiki puluhan anak tangga, paling lama,
dia bisa menyeberanginya dalam waktu sekitar 2 jam. Kekuatan tempur keseluruhan itu, yang sebelumnya sangat berkurang hingga hanya setara dengan alam dewa kuno bintang 2, kini telah meningkat sedikit dan seharusnya berada di sekitar tahap awal alam dewa kuno bintang 3. Tentu saja, begitu dia meninggalkan tangga surgawi dan tidak ada pengurangan gravitasi, kekuatan tempur Su Han secara keseluruhan akan segera pulih. Ketika domain tersebut dikerahkan sepenuhnya, bahkan dewa kuno bintang 5 pun pasti akan dikalahkan. Jika waktunya tepat dan teknik yang digunakan benar, bukan tidak mungkin untuk membunuh dewa kuno bintang 5. Dengan kultivasi dewa surgawi bintang 3, dia memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan dewa kuno bintang 5. Mata Su Han berkedip-kedip saat ia bergumam pada dirinya sendiri, jika logika ini benar, maka ketika aku mencapai alam dewa surgawi bintang 5, aku mungkin bisa melawan seorang ahli alam dewa kuno bintang 7. Meskipun kesenjangan antara tingkatan minor di alam dewa kuno jauh lebih besar daripada di alam dewa surgawi, Su Han bukanlah seorang kultivator alam dewa surgawi biasa. Gagasan tentang makhluk surgawi bintang 5 yang berperang melawan dewa kuno bintang 7 hanyalah khayalan belaka bagi siapapun. Ini benar-benar mustahil, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya sepanjang sejarah sejak saat itu. Sekarang, Su Han memiliki peluang yang sangat tinggi untuk melakukannya. Selain itu, ini berdasarkan estimasi terkini. Jika dia benar-benar dapat menciptakan domain api, maka penggabungannya dengan domain petir pasti akan meningkatkan kekuatan tempur Su Han secara keseluruhan. Jika domain hukum spasial, hukum waktu, dan hukum penghancuran semuanya dapat diciptakan. Jika kita bisa mendapatkan 2 bagian sisa sumber pembantaian dari Pangu Xingzi dan Zonglin, dan dengan demikian menggabungkannya menjadi satu. Jika domain hukum pembantaian juga dapat diciptakan dan digabung dengan 5 domain hukum utama lainnya. Jika bayangan hantu 5 warna dapat mencapai 1600 zang, 1700 zang, atau bahkan lebih tinggi. Kemudian dia akan mengguncang langit dan bumi sepenuhnya, mengguncang seluruh galaksi dan langit berbintang, dan menggemparkan banyak sekali ras. Dengan begitu banyak cara untuk mendukungnya, bahkan jika dia belum mencapai alam dominator, dia yakin bahwa pada tingkat kultivasi tertentu, dia dapat bersaing dengan alam dominator. Singkatnya, Su Han saat ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata seperti monster atau mesum. Dia benar-benar sosok yang inovatif. Dalam hal keanggunan yang tak tertandingi dan keindahan yang tak tertandingi. Dia, Su Han, tidak diragukan lagi adalah nomor 1. Gerbang surga selatan, tangga ke surga. 14.327 lantai. Suara gemuruh yang sama datang dari lantai ini. Namun, Pangu Xingzi tidak menderita siksaan yang sama seperti Su Han. Dia hanya memanjat lebih tinggi. Kaki kanannya, yang baru saja ia loncati, terasa seperti akan patah. Rasa lemas yang amat sangat menjalar dari kaki kanannya, dan ia akhirnya tak kuasa menahan diri lagi, jatuh terduduk di lantai dengan bunyi gedebuk. 1 langkah, 3 lantai. Jika hanya masalah 1 langkah pada satu waktu, Pangu Xingzi tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Namun dia memanjat 3 tingkat sekaligus. Terlebih lagi, yang ditekankannya kali ini bukan hanya 1 langkah ini, melainkan 10 langkah penuh. Dia melangkah 10 langkah, melintasi 30 lantai, dan akhirnya kehabisan seluruh tenaganya, meninggalkannya tergeletak di sana, terengah-engah. Di belakangnya, warna merah tua mengerikan yang awalnya seperti ilusi dan hanya dia yang bisa melihatnya kini telah mengeras. Seolah-olah darah segar menetes dari atas, membuat anak tangga ini menjadi merah. Sayangnya, karena tertutup awan, tidak seorang pun dapat melihatnya kecuali Pangu Xingzi. Tangga terkutuk menuju surga ini, ada berapa lantai lagi? Pangu Xingzi meraung putus asa, dan pada saat yang sama mengeluarkan bunga berwarna merah darah dan menelannya dalam satu tegukan. Setelah bunga itu ditelan,
Kekuatan Pangu Xingzi pulih dengan kecepatan yang luar biasa cepat, dan warna merah tua yang ganas di punggungnya tampak semakin kuat. Kita masih belum melihat Zonglin dan Suhan. Kemana mereka pergi? Kultivasiku telah mencapai tingkat Dewa Langit Bintang 5. Kalian berdua sudah mencapai tingkat berapa? Di seluruh bidang bintang superior ini, satu-satunya yang bisa menekanku adalah kalian berdua. Terutama Suhan. Kau tahu hal-hal yang seharusnya tidak kau ketahui. Meskipun kekuatannya pulih dengan cepat, Pangu Xingzi tetap pada level ini selama 3 hari penuh. 3 hari kemudian, ia berangkat lagi, masih berjalan 3 langkah sekaligus dengan sekuat tenaga. Bukan berarti dia memaksakan diri, melainkan dia menggunakan gravitasi 5.000 kali lipat dari tangga menuju surga untuk mengasah kekuatannya. Hanya setelah semua potensi telah habis, seseorang dapat benar-benar bangkit dari abu. Di wilayah prefektur Daming, naiki tangga menuju surga. 14.329 lantai. Tidak ada orang lain di sekitar, hanya seekor kilin raksasa, panjangnya lebih dari 100 kaki, yang sedang memanjat ke atas. Itulah wujud asli Zonglin. Dengan kemajuan garis keturunan tertingginya, tubuh Zonglin dipenuhi dengan total 9 warna. Di luar 9 warna ini, ada 6 aliran energi darah yang mengelilinginya, tampak sangat padat. Alam Kaisar Iblis Darah ke-6. Setelah beristirahat sebentar, Zonglin memperhatikan bahwa kilin agak tipis, dan sisiknya sangat kusam. Jelas, pendakian seperti itu hampir menghabiskan seluruh tenaganya. Saat dia sedikit mengangkat kepalanya, Zonglin tiba-tiba berhenti karena terkejut. Namun awan di atas perlahan menghilang. Sebuah retakan muncul dari awan. Melalui celah itu, Zonglin melihat 13.500 lantai, 13.800 lantai, dan 15.000 lantai. Area di mana lantai 15.000 berada adalah hamparan emas, dengan warna yang cemerlang dan sangat kaya. Seolah-olah cahaya ilahi bersinar dari awan-awan, atau seolah-olah matahari jatuh dari langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan membuat Zonglin tidak dapat membuka matanya. Dengan panca indera keilahiannya yang terbentang, dia dapat melihat dengan jelas bahwa tangga menuju surga, yang awalnya lebarnya 10.000 mil, telah menjadi 100.000 mil lebarnya di lantai 15.000. Titik fusi. Zonglin berdiri di sana, tertegun. Napasnya yang tadinya teratur, menjadi semakin cepat, dan sosoknya yang panjangnya 100 kaki sedikit gemetar. Titik fusi. Hahaha, akhirnya aku melihatnya. Tempat di lantai 15.000 itu titik fusi. Akhirnya aku melihatnya. Setelah melalui jangka waktu yang panjang, dan bahkan memperlihatkan wujud aslinya, Zonglin tidak menyia-nyiakan usahanya, selain dari berbagai metode yang dilakukan oleh garis keturunannya yang unggul. Sekalipun dia telah menerima banyak keberuntungan, dia tetap tidak dapat menarik perhatian Zonglin. Siapapun dapat menebak bahwa kekayaan terbesar pasti tersembunyi pada penggabungan 9 tangga surgawi. Rasa frustrasi awal sirna saat ini, dan hamparan luas penggabungan itu tampaknya menjadi harapan semua keajaiban. Apa itu? Setelah tenang, Zonglin melihat banyak benda perlahan-lahan melayang keluar dari titik fusi. Ada manik-manik biru muda, gelang merah menyala, mahkota emas, dan jubah Phoenix dalam 7 warna. Tentu saja, itu jauh lebih dari itu. Pada awalnya, Zonglin mengira ini adalah kreasi dari tempat fusi, tetapi setelah mengamati dengan saksama, ia menemukan bahwa benda-benda ini tampaknya hanyalah ilusi. Tidak, harus dikatakan bahwa kadangkala ilusi dan kadangkala nyata. Beberapa item hanya terdiri dari 1 potong, sementara yang lain terdiri dari beberapa atau bahkan puluhan potong. Sambil mendengus dingin, Zonglin bergumam pada dirinya sendiri, seperti dugaanku, ini adalah wilayah rahasia umat manusia. Sama seperti manusia, mereka suka menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya dan bermain trik. Apa sebenarnya itu? Aku akan ke atas dan mencari tahu. Begitu dia selesai berbicara, tubuh besar Zonglin,
yang dipenuhi kekuatan luar biasa, mulai memanjat ke atas sekali lagi. Di tingkat 7, tangga surgawi. Setidaknya puluhan ribu sosok masih memanjat berbagai lantai dengan sekuat tenaga. Di bawah lantai 3000, tak ada lagi anak ajaib. Dimulai dari lantai ke 3000, hanya beberapa tokoh yang tersebar tidak dapat mengatasi penghalang tangga surgawi dan dengan demikian tetap berada di sana. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin banyak orang yang terhenti. Antara lantai 13.500 dan 14.000, zona vakum muncul. Ling'er berada di lantai 13.469, sementara Ling Xiao dan Ye Xiaofei berada di lantai 13.448. Ling Xiao bergumam sesekali, pemimpin sekte berkata bahwa jika kita menemukan peluang yang bisa kita manfaatkan, dia akan meninggalkannya untuk kita. Namun, sudah begitu lama waktu berlalu, dan kita belum menemukan peluang sama sekali. Saya khawatir bahkan pemimpin sekte pun tidak menerima banyak keberuntungan, kata Ye Xiaofei dengan suara rendah. Seharusnya begitu, jawab Ling Xiao mengangguk. Meski begitu, dia tahu karakter Su Han. Ling'er jelas tidak akan mencuri kesempatan itu. Meskipun berasal dari Istana Naga Laut Timur, ia hampir berada di luar lingkup pengaruhnya. Ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Su Han dan selalu berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya. Jika benar-benar ada kesempatan yang cocok untuk Ling Xiao dan Ye Xiaofei, Ling'er mungkin tidak akan bersaing untuk mendapatkannya. Dan saat ini, di tempat dengan lebih dari 14.000 lantai. Di salah satu anak tangga, ekspresi Su Han tampak garang, matanya terpejam rapat, dan tetesan keringat yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari kepala dan setiap pori-pori tubuhnya, membasahi seluruh pakaiannya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia mengeluarkan geraman rendah yang tak terhitung jumlahnya. Di atas kepalanya, ada pusaran, dan cabang kedua secara bertahap disempurnakan. Meskipun kecepatan pemurnian meningkat setelah menerobos ke alam Dewa Surgawi Bintang 3, masih dibutuhkan waktu lebih dari 20 hari untuk menyempurnakan cabang tersebut. Dia menghela napas lega perlahan, hilangnya rasa sakit memberinya kenyamanan. Setelah mengalami siksaan yang panjang, Su Han belum terbiasa dengan penderitaan semacam itu. Su Han sangat menyadari bahwa energi atribut api dari keteraturan terlalu kuat. Jika dia tidak memiliki esensi api itu sendiri, memurnikan 9 kayu roh dewa ini secara paksa akan mengakibatkan dirinya terbakar habis. 3 bintang hitam pucat yang awalnya ada di antara alisnya kini menjadi sangat padat. Tampaknya seolah-olah bintang keempat akan segera muncul. Tidak cukup, Su Han bergumam dalam hati. Meskipun cabang kedua ini memungkinkan kultivasiku mencapai puncak alam Dewa Surgawi Bintang 3, menembus ke tingkat Bintang 4 adalah yang tersulit. Bahkan jika aku menelan cabang ketiga, aku mungkin tidak akan mampu menembusnya. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke bintang keempat adalah 100 kali lebih besar daripada jumlah energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke bintang ketiga. Dapat dikatakan bahwa dari tahap awal alam Dewa Surgawi Bintang 3 hingga puncak alam Dewa Surgawi Bintang 3, hanya dibutuhkan 20 kali lipat sumber daya, sedangkan untuk menerobos ke tingkat Bintang 4 dibutuhkan sisa sumber daya sebanyak 80 kali lipat. Cabang ketiga yang tersisa jelas tidak cukup untuk mendukung terobosan Su Han ke alam Dewa Surgawi Bintang 4. Menambahkan batang utama, itu mungkin. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Meskipun kayu 9 roh ilahi mengandung energi tatanan yang cukup besar, Su Han membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Terlebih lagi, fungsi utama kayu 9 roh ilahi adalah untuk membuka domain, bukan untuk menerobosnya. Oleh karena itu, bisa dibilang, jumlah energi tatanan yang dikandungnya hanya sedikit lebih banyak daripada benda-benda tingkat Sein biasa. Sumber daya yang kubutuhkan saat ini mungkin lebih dari sekadar yang kubutuhkan untuk mencapai puncak alam dewa kuno bintang 7. Su Han mendesah dalam hati. Pada saat itu, terdengar suara dari bawah. Meski awan dan kabut menghalangi pandangan,
Su Han masih bisa melihat sesuatu dari jarak beberapa lusin lantai saja. Masih tertinggal. Dengan kilatan keterkejutan, Su Han tampak tercengang. Dia segera menyadari apa yang terjadi. Sebelumnya, ia telah jauh melampaui para jenius lainnya, tetapi karena efek melahap kedua cabang ini, ia terjebak di sini selama hampir 2 bulan. Tak heran jika Linger dan yang lainnya menyusul. Kakak Su Han. Linger jelas melihat Su Han juga, dan wajahnya berseri-seri karena terkejut. 14 bola langit mengelilinginya, tetapi dia bahkan tidak meliriknya, matanya terpaku pada Su Han sepanjang waktu. Ambil dulu mutiara langit dan bumi itu, kalau tidak, mereka akan menghilang nanti, kata Su Han sambil tersenyum. Baik, Linger segera mengangguk, dan setelah menyimpan mutiara langit dan bumi, dia berkata, sekalipun ada banyak mutiara langit dan bumi, itu tidak sepenting kakak Su Han. Mendengar ini, Su Han memutar matanya, bocah kecil, aku ingat kau sangat polos. Siapa yang mengajarimu semua omong kosong ini? Hehe, aku mempelajarinya dari Ling Xiao, kata Linger sambil menyeringai. Su Han langsung menunjukkan ekspresi, sudah kuduga, dan berkata, jangan bergaul dengannya. Orang itu tidak punya kelebihan apapun selain banyak bicara. Hehe, kamu tidak bisa berkata begitu, dia masih sangat kuat, kata Linger. Su Han tidak berkata apa-apa lagi, melainkan memperingatkan, seharusnya kau juga merasakannya. Gravitasi antara lantai 14.000 dan 15.000 kali lebih kuat. Dengan kekuatanmu, melanjutkan pendakian akan sangat sulit. Hati-hati. Dan jika kau benar-benar tidak bisa bertahan, jangan memaksakan diri, mengerti? Ya, Linger mengerti. Linger mengangguk dan berkata, tapi saudara Su Han, apa yang kau lakukan di sini? Dengan kecepatanmu, Linger seharusnya tidak bisa mengejarmu. Saya telah memperoleh beberapa wawasan, jadi saya akan tinggal di sini dan berkultivasi sebentar, jelas Su Han. Oh, begitu, ya. Su Han membaca pikiran Linger dan langsung berkata, tidak perlu menungguku. Teruslah mendaki, aku masih butuh banyak waktu. Saat kau mencapai lantai 15.000, aku mungkin belum selesai berkultivasi. Baiklah, Linger menjulurkan lidah kecilnya. Keduanya mengobrol sebentar selama beberapa menit sebelum terdiam dan sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan Su Han perlu istirahat lama setelah melangkah 1 langkah saja, jadi Linger tentu saja semakin kelelahan. Di bawah gravitasi 5.000 kali lipat, Linger terpaksa melepaskan wujud aslinya sekali lagi. Meski begitu, dia akan beristirahat sekitar 1 jam setelah melangkah ke lantai pertama. Bukan karena ia benar-benar butuh 1 jam untuk istirahat, melainkan karena langkah ini telah menghabiskan terlalu banyak energi, menguras habis kekuatan kultivasinya. Jika ia tidak pulih sepenuhnya ke puncaknya dan terus memaksakan diri, tubuhnya mungkin akan terkoyak oleh gravitasi ini. 400 lebih jenius keajaiban sebelumnya berfungsi sebagai kisah peringatan. Dibandingkan dengan Linger, Anda dapat melihat seberapa kuat Pangu Xingzi sebenarnya. Ia melangkah 3 langkah sekaligus, dan tiap langkah ia melangkah 10 langkah sebelum berhenti. Jika keduanya memerlukan 2 jam untuk beristirahat, maka selama 2 jam itu, Pangu Xingzi dapat naik 30 level, sedangkan Linger hanya dapat naik 1 level. Itu perbedaannya hampir 30 kali lipat. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.